Ya, terima kasih Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa hulusiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'utsu lil alamin ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin jamaah sekalian, kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin, yaitu kajian subuh atau kuliah subuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua Paguyuban, Bapak penasehat nih Pak Detaya, udah lama ketemu Pak ya. Sehat selalu, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang kami hormati pula para seluruh penasehat Paguyuban maupun Masjid Al-Hakim ya. Ada Pak Asep, Pak Ustadz Endar lagi ada halangan ya. Pak Ustadz Heru, Pak Sidik, Pak Hadi dan Bapak Ibu semuanya, dan juga khususnya untuk pengurus NT dan petugas konsumsi pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang paling penting juga, mudah-mudahan pada kesempatan subuh kali ini kita niatkan untuk selain sholat tadi berjamaah, kita niatkan juga untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan, memberikan hikmah kepada kita sehingga kita punya pandangan hidup yang lebih luas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, para hadirin sekalian, mari kita kirimkan doa dulu untuk para salawat kepada Nabi, dan juga doa untuk para ulama ya, para sahabat dan juga guru-guru kita yang telah menjadi wasilah sampainya keimanan kepada kita semua, khususnya di larhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita ya, dengan menukil pendapat para ulama lewat kitab Nasoihul Ibad. Mengapa Bapak Ibu kita harus pakai standar kitab? Ini saya teringat dengan perkataannya Gus Baha. Jadi kalau kajian itu, kalau pertemuan-pertemuan pengajian atau apapun bentuknya, maka kita harus senantiasa punya standar, punya sandaran. Yaitu diantaranya kita harus menukil kitab-kitab para ulama agar dalam penyampaian kajian-kajiannya itu kita tidak didominasi oleh akal pikiran kita. Nah, itu yang paling perlu kita perhatikan ya. Jadi kenapa kita perlu mengkaji atau rujukan-rujukannya kepada kitab, agar pikiran kita yang bebas itu tidak mendominasi kajian gitu. Nah, nanti setelah misalnya ada kajian-kajian itu kita lakukan, kemudian ada diskusi-diskusi, nah itu nggak apa-apa. Yang penting kita ada landasan untuk berpijak gitu ya, landasan untuk berpijak. Karena para ulama ini tentu saja wawasan keilmuannya baik tentang hadis, tentang Quran, tentang fikih dan lain sebagainya itu luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, masih menurut Gus Bahan ya, bahwa kalau kita menafsirkan atau menerjemahkan Quran pun kita harus punya basic ilmu. Kalau tidak punya basic ilmu, itu bisa berantakan hasil terjemahan, hasil pikirannya. Baik, kita lanjutkan. Di sini judulnya dua hal yang bisa berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyrata. Dan
makalah yang ke-16 atau pembicaraan yang ke-16. Mari kita renungkan pepatah atau nasihat para ulama berikut. Qila dikatakan inna syahwata, sesungguhnya hawa nafsu itu tusayyirul muluka, bisa merubah abidan, seorang hamba, ya. Jadi di sini ada keterangan fa inna man ahaba syai'an fahuwa abduh. Sesungguhnya manusia, ya, yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi hamba dari yang dicintainya itu. Ya. Ada keterangan. Jadi ini ibu-ibu, bapak-bapak fokus pada yang warna biru, ya. Ini adalah teks aslinya, sementara yang teks hitam itu adalah keterangannya, ya. Keterangannya. Dikatakan sesungguhnya syahwat itu, syahwat di sini umum, ya. Maksudnya hawa nafsu itu bisa merubah seorang raja menjadi hamba sahaya. Karena seseorang yang mencintai segala sesuatu, dia otomatis akan menjadi hamba yang dia cintai. Jadi kalau ibu-ibu terlalu mencintai suaminya, maka dia akan menjadi hamba sahaya dari suaminya. Begitu juga kalau bapak-bapak terlalu mencintai istrinya, dia akan menjadi hamba dari istrinya. Bapak-bapak yang mencintai burung berarti bapak-bapak yang terlalu mencintai burung, ya akan menjadi hamba burung. Dan itu kelihatan kan kalau kita sudah hobi, masya Allah kan, ya, wah, pakan burung yang mahal-mahal kita jamanin. Termasuk saya punya teman itu harga burung Pak Asep gak murah-murah, seharga Avanza katanya, dibeli juga. Padahal burung itu resikonya matinya tinggi kan. Saya masih ingat, ya, saya punya teman pelihara burung, lupa ngasih makan, itu jengker, ya, mati. Besoknya di kandang. Ada kan tetangga kita, ya, nggak usah dilanjutin deh. Sudah merah-merah orangnya. Ya udahlah. Ya, ini kita renungan aja, ya. Nggak apa-apa punya hobi, asal jangan jadi hamba, gitu. Asal jangan jadi hamba. Apalagi sudah mengganggu rumah tangga, setengah gaji dipakai, itu lebay. Jangan dilanjutin, ya, pembahasannya. Jadi ya intinya boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Wasabro, dan kesabaran yusayyirul abid, akan menjadikan seorang hamba mulukan, menjadi raja, ya. Dan sebaliknya kesabaran itu akan menjadikan seorang hamba mulukan, menjadi raja. Ini kata-katanya bagus, ya. Dan kesabaran itu bisa menjadikan seorang hamba biasa mulukan, menjadi seorang raja. Catat baik-baik, ya. Jadi hawa nafsu itu bisa merubah seorang raja menjadi hamba, mulia jadi hina. Sementara kesabaran bisa merubah seseorang, ya, atau seorang hamba menjadi raja, atau orang yang hina dina berubah menjadi raja. Li'annal abda, karena sesungguhnya hamba sahaya itu bisa berihi, dengan kesabarannya, ya nalu, akan mencapai ma yurid, apa yang dia cita-citakan. Nah, di sini kita ada lanjutannya tuh, ada sindiran tuh. Ala taro, apakah tidak sampai, apakah tidak kamu ketahui, illa qissati Sayyidina Al-Karim Yusuf alaihissalam wa Zulaikha. Nah, di sini ada lanjutannya. Apakah enggak sampai kepada kamu, ay ala yasilu, yaitu apakah tidak sampai ilmuka, pengetahuan kamu, illa qissati Sayyidina Al-Karim, yaitu kisah junjungan kita yang mulia, Ibnul Karim, anak yang mulia, Ibnul Karim, anak yang mulia, Ibnul Karim, anak yang mulia. Maksudnya, apakah enggak sampai ke kita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang Nabi Yusuf itu putra siapa? Putra Yakub alaihissalam. Di sini ada keterangan, ya. As-Siddiq, yang jujur, ya. Ibnu Yakub, anak Nabi Yakub, As-Sabur, yang terkenal sabar. Ibni Ishaq, anak Nabi Ishaq Al-Halim, yang lembut. Ibni Ibrahim, anak Nabi Ibrahim Al-Khalil, yang merupakan kekasih Allah. Al-Alwah, yang sering bertobat alaihimussalam, kepada mereka keselamatan dari Allah. Wa Zulaikha, dan kisah Siti Zulaikha, ya.
Jadi apakah tidak sampai kepadamu kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan putra para nabi dan kisahnya dengan Zulaikha? Apa kisah inti dari kisah itu? Diterangkan, fa innaha, maka sesungguhnya Zulaikha itu ahabbat, sangat mencintai Sayyidina Yusuf kepada junjungan kita Nabi Yusuf, nihayatal hubbi, dengan cinta yang setinggi-tingginya. Wa huwa yasbiru, sementara Nabi Yusuf alaihissalam yasbiru, bersabar, ala makriha, terhadap godaannya, wa addatiha, dan gangguannya. Nah, akibat atau hikmah dari kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam itu apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Beliau diangkat menjadi perdana menteri di kerajaan Mesir waktu itu. Silakan Pak. Nah, jelas kan sisanya? Jelas hikmah dari kesabaran Nabi Yusuf yang berani ya melawan hawa nafsunya, menolak ajakan Siti Zulaikha gitu ya, Siti Zulaikha. Akibat dari itu maka hikmahnya beliau diangkat menjadi penguasa. Coba amit-amit misalnya kalau kejadian terjadi perzinahan antara beliau dengan Siti Zulaikha, maka rusaklah, tidak akan tercapai derajat yang mulia itu. Jelas ya, derajat yang mulia itu. Ini bukti nyata. Makanya ala taro illa qissati Yusuf alaihissalam, ya. Wal maqalatus sabiata, dan pembicaraan sabiata asyrata yang ke-17. Kila, dikatakan, tuba ya adalah kebaikan yang banyak, ai al khairul kasir, yaitu kebaikan yang banyak, liman, buat orang, kana aqluhu amiron, buat orang apa? Kana aqluhu amiron, orang-orang yang akalnya itu menjadi pemimpin. Bi ayyak tadiya, dengan mengikuti bi muradi aklihi, perintah akalnya al kamil, yang sempurna. Wahawahu, dan hawa nafsunya, aimailanu nafsihi ila malastahi, yaitu kecenderungan hawa nafsunya illa malastahi, kepada suatu yang tidak dikehendakinya, min ghairi da'yati syar'i, dari selain ajakan hawa nafsu. Asiran wahawahu, dan hawa nafsunya itu asiron, terpenjara. Nah, ulangi lagi ya. Dikatakan tuba adalah sungguh kebaikan yang banyak, liman, kepada orang, kana akluhu, yang akalnya itu menjadi raja, wa hawahu asiron, dan hawa nafsunya terpenjara. Jadi orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya itu ditahan, asiron itu dipenjara, itu artinya ditahan, maka tuba, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita mengikuti akal sehat, nurani yang sehat, dan hawa nafsunya disimpan, maka akan mendapatkan apa? Kebaikan yang banyak. Al khairul kasir, kebaikan yang banyak. Wa wailun, dan kecelakaan, ay halakun syadid, yaitu kecelakaan yang besar, liman kana hawahu amiron, buat orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin, wa aqluhu asiron, dan akalnya menjadi dipenjara atau dihalang-halang, ditahan, dikunci gitu ya. Dan akan menjadi keburukan yang parah apabila akalnya diikuti dan hawa nafsunya dan akalnya kebalik ya, dan menjadi keburukan yang parah bagi mereka yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya dipenjara. Nah, ini gitu ya. Ini yang dimaksud dua hal yang bisa berubah ini ya, Ustaz Hadi. Dua hal yang bisa berubah ini. Jadi kalau orang yang akalnya diikutin, hawa akalnya maksudnya akal nurani gitu ya, diikuti, dan hawa nafsunya tidak diikuti, maka dia akan naik derajatnya. Sementara yang mengikuti hawa nafsu dan akalnya disimpan, maka dia akan rendah derajatnya. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam gitu ya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu main sedikit. Ini namanya Pak Sidik sudah terbiasa dengan orang ini. Namanya teori Sigmund Freud.
Teori Sigmund Freud ini mirip dengan ajaran-ajaran agama kita. Jadi kepribadian kita ini menurut si Sigmund Freud ini, kepribadian kita itu menjadi 3 Bapak Ibu ya. Ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu namanya id. Ada penengah yaitu akal, namanya itu rasio, namanya ego. Dan unsur nilai atau norma yang namanya adalah super ego. Nah, ada id, ego, dan super. Id ini adalah dorongan hawa nafsu. Contoh kita lihat misalnya kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf didatangi oleh Siti Julaiha. Siti Julaiha ini adalah istri dari seorang pejabat tinggi. Kalau istri pejabat tinggi biasanya cantik apa jelek Bapak Ibu? Cantik apa jelek? Cantik minimal apa Bu? Kulit apa tuh? Kulit apa? Perawatan kulit apa namanya? Ya. Minimal skincare-nya itu kan nggak murah-murah, 1 juta ke atas. Kalau kita kan skincare-nya merek murah. Pesan di Tokopedia, pesan di Shopee, yang datang bajakan lagi. Pasti pakai malah bikin pecah-pecah kulitnya. Kalau ini mah adalah istri raja. Kalau istri raja minimal glowing kata Pak Asep kan. Glowing gitu. Glowingnya glowing asli, bukan glowing editan itu kan. Bukan glowing editan tapi glowing asli gitu ya. Nah, Nabi Yusuf ini adalah pemuda yang darahnya darah muda, hawa nafsunya hawa nafsu muda gitu ya. Didatangi oleh istri pejabat Mesir gitu yang kaya raya, terkenal, dan pasti cantik gitu kan. Pilihannya juga beda, makanan pakaiannya beda, kosmetiknya beda. Didatangi, dikunci semua pintu, tinggal berdua gitu kan, dan mengajak kepada hal yang tidak baik. Nah, secara nafsu tentu saja bergejolak. Ini namanya muncul hawa nafsu dalam diri Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam diri Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian sebagai orang normal akan naik nafsu itu ke ego. Ego itu akal maksudnya. Akal itu penengah. Apakah ini diikutin atau tidak? Media gitu ya. Jadi ego itu media di sini, mediator, unsur akal. Dia bertanya kepada akalnya, saya ngikuti hawa nafsu ini atau jangan? Nah, tapi karena beliau adalah didikan dari Nabi Yakub alaihissalam yang sangat ma'rifat kepada Allah, yang sangat kenal dengan Allah, maka beliau tahu bahwa perbuatan buruk ini akan merusak dirinya. Sehingga beliau lebih mengikuti super egonya, nilai dirinya, nilai agamanya daripada hawa nafsunya. Jadilah kemudian beliau menjadi orang yang mulia. Nah, saya pernah baca sebuah buku dari Robert Prager, Pak Hadi ya, lupa judulnya. Di situ katanya dikisahkan Nabi Yusuf itu kemudian ujung-ujungnya mendapatkan Siti Julaiha menikah, tapi ternyata ini kisahnya kisah yang dhaif ya, nggak jelas, karena tidak ada keterangan bahwa Nabi Yusuf ini kemudian menikahi Julaiha. Itu para ahli tidak menemukan cerita itu. Para ahli tidak menemukan cerita itu gitu ya. Tapi para ustadz-ustadz kita di kampung-kampung itu suka berdoa begini ketika berdoa pernikahan. Ya Allah, jadikanlah ikatan pernikahan ini seperti ikatan antara pernikahan Yusuf dengan Julaiha. Nah, itu dikritisi doa itu. Karena tidak ada data yang menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ini pernah menikahi Siti Julaiha. Kalau Pak Hujin iya Pak ya? Bukan Julaiha istrinya. Bener nggak Bu? Oh iya bener, berarti saya nggak salah, untuk salah sebut. Berarti yang berhasil menikahi Siti Julaiha Pak Hujin aja. Pak Hujin. Tapi kisah tadi nggak ada Bu ya? Nggak ada ya, nggak ada. Maaf ya Pak, bercanda. Jadi yang berhasil ternyata hanya Pak Hozin menikahi. Maaf ya Pak, maaf, bercanda aja. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini secara psikologis juga ada
Bagaimana hawa nafsu itu datang, kemudian masuk ke akal, nanya ke akal, saya harus ngikutin nafsu atau ngikutin nilai norma, ya, norma. Maka Nabi Yusuf ngikutin norma, ngikutin prinsip agama, ya, prinsip agama. Id, ego, super ego. Di sini ya, di psikologi juga diterangkan itu ya. Oke, ya, kisah-kisah seperti orang yang korupsi, orang yang dipenjara gitu ya, gara-gara berbuat kriminal, itu adalah akibat ini Bapak Ibu. Dia tidak bisa memenangkan akalnya atau menangkan nuraninya daripada hawa nafsunya. Dan bahkan dalam teori kriminologi itu Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan perbuatan jahat itu diantaranya dia tidak memiliki empati. Saya masih ingat Pak Sidik ya, waktu itu kami ada seorang mahasiswa datang ke saya, Pak, mohon maaf saya sudah lama nggak bimbingan. Kenapa Dek? Jadi dia itu ternyata menjadi korban ini Pak, pembegalan. Jadi mahasiswa saya itu dibegal di jalan, motornya itu dipepet oleh ya biasa gaya begal gitu, dipepet sampai terjatuh. Untung selamat. Cuman yang jadi masalah mahasiswa saya ini pendengarannya terganggu karena jatuh terganggu. Akhirnya dirawat di rumah sakit, kemudian telinganya terganggu dan dia tidak bisa melanjutkan bimbingan. Dia datang lagi, Pak, mohon maaf. Saya udah lama tidak bimbingan karena saya mengalami kejadian ini. Bahkan bapak saya sampai terkena stroke dan sebagainya gara-gara itu. Ini mahasiswa mau semester akhir Bapak Ibu, mau ujian skripsi. Ini orang tiba-tiba karena ingin merebut kekayaannya, merebut motornya, dia nggak peduli anak itu anak siapa, ya. Kalau punya adiknya siapa segala macam, yang penting dia dapat hartanya aja, yang penting dia dapat kekayaannya. Nah, itulah orang yang tidak punya rasa empati. Jadi empati itu adalah bagian terpenting dari kehidupan seseorang karena dia adalah nurani seseorang. Termasuk kita kepada istri, kepada suami, kepada anak kan. Kenapa muncul rasa ibadah? Karena ada empati kan, ada rasa sayang. Nah, kalau tidak ada rasa empati, masya Allah, sudah kehilangan kemanusiaannya. Nah, yang di penjara itu yang kemarin baru ditangkap itu sebetulnya satu, tidak punya rasa empati. Duit negara ratusan miliar peduli amat. Yang penting aku kaya, gitu kan? Nah, tidak ada rasa empati. Bahkan ada sindiran keras tuh katanya, uang yang itu, saya nggak udah sebutin programnya ya. Udah pada kenal semua. Uang yang itu 900 M itu setara Pak Hadi dengan hadiah juara 1 Piala Dunia. Bayangkan coba, juara. Jadi Indonesia bisa menggelar Piala Dunia setiap hari. Karena 900 M harga Piala Juara Dunia itu, hadiah juara Piala Dunia itu 1 M. 1 M apa? 900 M. 900 M. 900 M. Ya, 900 M. Udah kemana-mana ya, kita lanjutkan. Nanti ada yang datang. Wal maqalatut saminata asyrata, dan makalah yang ke-18, pembicaraan yang ke-18. Kila dikatakan, man taraka dzunub, barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu. Nah, ini rahasia yang keren juga Bapak Ibu ya, dari para ulama. Ya. Dikatakan barang siapa yang taraka dzunub, yang meninggalkan dosa-dosa, raqqa qalbuhu, hatinya itu akan lembut. Jadi kalau kita sejauh ini emosian, gampang pusing, gampang bete segala macam, oh mungkin kita belum bisa meninggalkan dosa-dosa. Karena kata para ulama, man taraka dzunub raqqa qalbuhu, hatinya itu akan lembut. Fayaqbalu nasihata wa yahsya'ulaha, dan hati yang lembut itu akan menerima nasihat, wa yahsya'u, dan akan tunduklah kepada nasihat itu, ya, nasihat itu. Wa man tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan haram, fil mat'um, dalam makanan, wal malbus, dan pakaian, wa ghairihima, dan selain itu, ya,
Wa akalaha saffat fikruhu, dan memakan makanan yang halal sofat pakai fa ya, sofat maka akan jernih fikrotuhu fikirannya. Barang siapa yang meninggalkan dosa akan lembut hatinya dan akan jernih pikirannya. Jadi rahasia cerdas dalam Islam itu diantaranya adalah meninggalkan dosa-dosa ya, dan meninggalkan segala sesuatu yang haram. Wa akalal halal, dan barang siapa yang memakan makanan halal sofat akan jernih fikrotuhu pikirannya ya, hatinya lembut, pikirannya jernih. Sementara kalau orang yang berbuat dosa, hatinya keras, pikirannya kotor, ya udah mau jadi apa? Nah, bahayanya seperti itu. Nah, terkait makanan haram ini ternyata ada hadisnya Bapak Ibu ya. Orang itu kata Nabi mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, aku ingin itu, aku berharap ini, aku berharap itu. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Dari inilah mengapa kemudian para ulama ada yang menjelaskan, menafsirkan, mohon maaf saya agak keras bahasanya ya, barang siapa yang memakan makanan yang haram, termasuk meminum minuman yang haram, maka selama 40 hari itu amalnya tidak diterima. Dari sini salah satu hadisnya. Ya bagaimana murid, kan sholat itu doa kan? Allahu Akbar, kan doa kan? Sampai ujung, sampai ujung itu doa semua. Tapi dia meminum makanan yang haram, minuman yang haram, makanan yang haram, pakaiannya juga haram, ya tidak akan diterima ya, karena memang haram semua. Oleh karena itu maka dibersihkan dulu, harus bersih dulu. Berarti kita harus ada termasuk kalau kita misalnya mencari rezeki, maka harus yang halal. Saya juga tidak habis pikir dengan preman-preman di jalanan gitu kan, dengan preman-preman di jalanan. Dia mendapatkan uang dari paksaan, kemudian dia gunakan untuk menafkahi anak istrinya. Yang nggak habis pikir saya itu ada dari salah satu dari sekian preman itu misalnya yang mempesantrenkan anaknya dengan uang itu. Nah itu gimana ceritanya? Ini nak pergi pesantren, uang bapak banyak, tapi diambil dari paksaan di pasar. Paksaan itu bagaimana gitu ya? Bagaimana itu ceritanya? Itu gimana ceritanya? Bingung ya? Wallahu alam ya. Kalau memang misalnya dia mendapatkan harta itu dengan memaksa, kecuali misalnya harus beda ya. Kecuali memang di pasar itu dia security-nya beda lagi ya, itu beda. Kan di Indonesia itu udah biasa Pak Sidik ya, ada security formal, ada security tidak formal. Ini security tidak formal itu siapa? Mereka yang ini demi keamanan Pak. Ya, kalau bayar itu saya jamin tidak akan ada yang mencuri di tempat Bapak. Giliran tidak dibayar, ada yang mencuri dirinya sendiri. Dia sendiri. Saya ada cerita Bapak Ibu ya. Mungkin ini belum ada yang tahu ya. Di sekitar kita, di komplek ini, mungkin Pak Sutaya sama Pak Haji ngalamin ya. Dulu ketika mau membangun, ini tutup dulu deh. Dulu ketika membangun ini gitu, ada salah satu warga kita itu ditawarin, Pak mau pasang air, oh enggak saya udah ada yang memasangin gitu ya. Beberapa hari kemudian dia airnya itu udah dipasangin oleh orang yang dia suruh. Beberapa hari kemudian dia balik ke sini, itu paraloni udah ada yang motongin Bapak Ibu. Diduga yang motongin itu yang nawarin kembali. Nah kayak gitulah adik kita itu. Sedih ya, sedih. Dan itu baru tingkatan terendah. Level tertingginya itu yang proyek lebih besar lebih banyak lagi. Sedih ya, sedih. Kemudian dia menggunakan uang-uang itu untuk nafkah anaknya. Jadi bagaimana dia bisa diterima amal ibadahnya. Jadi mencari harta dengan cara yang halal ini menjadi pedoman dasar, patokan utama kita dalam menafkahi keluarga. Dari harta yang halal inilah anak-anak kita akan lembut hatinya, akan jernih pikirannya, dan akan mendapatkan keberkahan dalam
hidupnya. Mendidik anak aja dengan cara yang halal ya, belum tentu berhasil karena susahnya. Ini mendidik anak dengan mengasih makanan yang haram ya, mungkin akan jauh lebih berat lagi. Jauh lebih berat lagi. Insyaallah ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Wal maqalatut tasyata asrota, dan makalah yang ke-19, uhiya diwahyukan ila ba'dil anbiya. Nah, kalau kata uhiya ini yang menyampaikan siapa? Nih kita harus jeli nih. Kalau uhiya berarti artinya diwahyukan, berarti yang menyampaikan siapa? Allah ya. Uhiya diwahyukan ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi, ati'ni, taatlah kepadaku, fi ma'amartuka, dalam hal-hal yang aku perintahkan, wala ta'sini, dan janganlah kalian bermaksiat kepadaku, fi ma nasahtuka, terhadap apa-apa yang aku nasihatkan. Ai fi ma da'atuka, yaitu terhadap apa-apa yang aku perintahkan, illa ma fihi as-shalah ya. Kepada apa-apa yang aku perintahkan, as-shalah itu ada kebaikan. Wa nahaituka, dan apa-apa yang aku haramkan, amma fihi, dalam hal tersebut, al-fasad, ada keburukan. Jadi diwahyukan kepada para nabi, sebagian para nabi, ati'ni ya, taatlah kalian kepadaku, fima amartuka, dalam perintah-perintahku, wala ta'sini, dan janganlah bermaksiat atau jangan mengabaikan fima nasatuha, terhadap apa yang aku nasihatkan. Ada keterangan ya, ay fima da'watuka, yaitu dalam perintahku, illa ma fi shalah, illa ma fi shalah, yaitu dalam perintahku itu as-shalah, ada kebaikan. Amma wa nahaituka amma fihi al-fasad, dan terhadap apa-apa yang aku larang itu al-fasad, ada keburukan, ada keburukan ya. Jadi Allah itu tidak menyuruh kita pada sesuatu kecuali dalam sesuatu itu ada kebaikan, dan tidak melarang sesuatu itu kecuali dalam sesuatu itu ada keburukan. Sudah jelas ya, ada keburukan. Seperti ini dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi waktu itu ada perintah berperang ya, perintah berperang. Kemudian para sahabat takut, gak suka dengan perang itu karena harus mengorbankan jiwa raganya. Kemudian Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi dari hal-hal apa yang kita tidak suka itu kadang-kadang ada kebaikan. Ngaji subuh, ngurus umat, siapa yang suka Pak? Tidak digaji, jadi ketua DKM, jadi ketua MT tidak digaji, jadi ketua RT tidak digaji ya Pak Hari. Tapi kalau kita menggunakan filosofi keimanan ketakwaan, memang tidak ada nilai nominal, tetapi ada nilai keberkahan. Ada nilai-nilai yang lebih besar yang kita perjuangkan, yaitu demi kebaikan umat. Dan nanti ketika kita misalnya mau ngurus umat, ketika kita bertemu dengan Allah nanti, apa yang kau lakukan untuk umat? Ya Allah, waktu itu saya sudah berusaha menjadi ketua RT yang baik, ngurusin umat, ketua DKM yang baik, ketua MT yang baik. Oh, kalau itu kamu berhak mendapatkan keberkahanku, silakan masuk ke surganya Allah. Nah, gitu. Daripada kita nanti ditanya nanti, apa yang kau lakukan untuk umat? Apa ya? Nah, jangan sampai begitu. Nah, sekarang kita tanya diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini? Apa yang kita lakukan? Zaman Rasul juga begitu. Ditantang, ayo kita berperang. Aduh, takut segala macam. Nah, ternyata dalam hal yang kita takuti itu ada kebaikan di dalamnya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan, mari kita sebisanya laksanakan. Ya. Wal maqal, nah ini terakhir Bapak Ibu ya. Nah, terakhir. Pas jam 6 ya.
Wal maqalatul isrun, dan pembicaraan yang ke-20 dikatakan qila ikmalul akli, kesempurnaan akal itu ittabu ridwanallah, dengan mengikuti keridwan Allah, wa izinabu syuhatihi, dan menjauhi kebencian atau kemarahan Allah. Ai fahillapu dzalika jununun, ya. Dikatakan bahwa kesempurnaan akal itu adalah mengikuti keridhaan Allah dan dengan cara menjauhi apa yang dibenci Allah. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, fahillapu dzalika jununun, dan orang yang gila dalam pandangan agama menurut ulama adalah orang yang kebalikan, yaitu yang dia ngikutin apa yang dibenci Allah dan meninggalkan yang diridhoi Allah. Nah, itu orang yang gila dalam agama. Sementara orang yang sehat dalam agama, orang yang mengikuti perintah Allah atau keridhaan Allah dan menjauhi apa yang dibenci Allah. Nah, ini ada penutup. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang cerdas adalah orang yang bermuhasabah atas dirinya. Jadi ini sejalan dengan pendapatnya Sayyidina Umar itu, ya, karena memang dari Rasul, ya. Orang yang cerdas dalam agama adalah orang yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk apa yang setelah kematian. Jadi kita beramal untuk akhirat. Orang lemah adalah siapa saja yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, lalu ia berangan-angan terhadap Allah, ngikutin hawa nafsu, tetapi ketika mati pengen masuk surga. Itu logika aneh, gitu kan? Karena orang yang mau masuk surga, ingin dapat ridhonya Allah, sesungguhnya dia harus mengikuti akal sehatnya, mengikuti ajaran Allah, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah orang yang cerdas. Nah, makanya di sini dikatakan orang yang ngikutin hawa nafsu kemudian pengen masuk surga, itu disebutnya adalah ia berangan-angan, ngikutin. Kecuali kita sudah berusaha, kemudian kita tidak bisa. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.